warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisyanto Salatiana Sopuan dengan NIM 182241013. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengali Lagrange dan masalah isoperimetrik. Nah, pengali Lagrange sendiri itu dalam konteks kalkulus variasi, optimasi dengan kendala, dan menyatakan bahwa alam itu selalu cenderung memilih keadaan yang optimal atau stasioner. Nah, pemilihan keadaan yang optimal atau stasioner ini dikenal sebagai prinsip variasi atau sistem tidak bergerak sembarang, tetapi memilih lintasan agar suatu besaran menjadi minimal atau maksimum atau bahkan stasioner. Jadi intinya alam selalu cenderung memilih keadaan yang optimal atau yang bisa disebut dengan stasioner. Berikutnya fungsional. Nah, fungsional ini apa? Nah, fungsional itu suatu fungsi yang biasa digunakan. Nah, fungsinya itu bentuknya seperti ini. Jadi C terus habis itu Y sama dengan integral X1 hingga integral X2. Kemudian untuk fungsinya adalah f x, y, z. Z-nya ini biasa diganti dengan y aksen, terus dx. Nah, ini adalah fungsional ya. Jadi bukan fungsi biasa, beda dengan fungsi biasa. Nah, fungsional ini inputnya itu berupa fungsi, kemudian outputnya itu berupa angka. Nah, fungsi yang dioptimasi itu biasanya lintasan partikel, distribusi energi, dan juga konfigurasi medan. Kemudian mengapa ada kendala? Jadi rumusnya kendala itu, atau fungsinya dari kendala itu K Y. Seperti ini, terus sama dengan integral ini dengan E itu sama dengan X, Y, Y aksen kurung dx itu akan sama dengan C. C itu constraint atau kendala. Constraint kendala. Nah, di dunia nyata, jadi kenapa kita memerlukan constraint atau kendala? Karena kalau di dunia nyata tidak ada ya sistem yang bebas total, tapi bebas dalam batasan
tertentu. Nah, inilah kenapa adanya kendala. Kemudian makna fisis pengali Lagrange. Makna buat ini aja deh pengali Lagrange-nya dulu. Kita perlu tahu rumusnya di mana H G sama dengan integral dari F ditambah dengan lambda G dx. Nah, ini adalah fungsi dari pengalian Lagrange. Kemudian jadi ini tuh secara matematis kendala dimasukkan ke fungsi utama. Nah, tapi secara fisik lambda ini lambda adalah gaya yang tersembunyi di mana dapat menjaga kendala agar terpenuhi. Nah, contohnya itu bola yang bergerak di atas melengkung. Nah, ketika bola itu bergerak di atasnya mangkuk. Nah, ketika tanpa kendala, maka bola itu bebas bergerak kemana saja arahnya. Namun, ketika dengan kendala, maka bola harus tetap di permukaan mangkuk. Maka muncul gaya normal. Nah, yang merupakan analogi dari lambda. Jadi, pengali Lagrange bukan sekedar alat matematik, tapi mempresentasikan tekanan, tegangan, gaya reaksi, potensial kimia, dan lain-lain, tergantung dengan sistemnya. Kemudian kita ke persamaan Euler, di mana persamaan Euler Lagrange, ini kurang terkendala, karena kita akan membahas tentang persamaan Euler yang terkendala kan. Nah, itu kita masukkan Y F plus lambda G tutup kurung minus G per dx pakai ini. Y aksen. Kemudian F plus salah ya, besar karena gaya. Kemudian kita masukin lagi lambda G sini.
kurung. Nah ini persamaan Euler yang ini itu harus sama dengan 0. Nah ini disebut dengan hukum gerak optimal dengan kendala. Oke. Sekarang kita masuk mengapa pengalihan Lagrangian itu penting. Oke. Jadi pengali Lagrange ini sangat penting karena masalah yang ada di dunia nyata tidak bisa diselesaikan dengan optimasi biasa. Nah, makanya kita memerlukan pengali Lagrangian. Oke, terus variasi stasioner. Jadi variasi stasioner ini tuh itu akan sama dengan 0. Nah, ini tuh artinya perubahan kecil tidak mengubah nilai orde pertama. Nah, secara fisik bisa tak berada dalam keadaan keseimbangan. Kemudian ya jadi dalam keadaan tidak seimbang lah. Nah, hubungan dengan keadaan saat ini dari pengaplikasian pengali Lagrange ini adalah jelas mekanika kuantum, kemudian relativitas, dan juga bisa digunakan sebagai dasar pembuatan jembatan atau robotika dan lain-lain. Kita sekarang masuk ke soal yang akan dikerjakan, latihan mandiri. Sebuah rantai dengan panjang L digantung di antara dua tiang. Gunakan pengali Lagrange untuk menentukan bentuk rantai tersebut yang meminimalkan energi potensial gravitasi. Berarti kan kita menentukan bentuk rantainya. Nah, di sini itu berarti kita harus cari elemen terkecil dari suatu rantai. Kita pakai equations, di mana ds itu akan sama dengan akar dari 1 ditambah dengan integral aksen ini selalu kiri. Nah, ini aksen kuadrat. Nah, ini adalah elemen rantai yang terkecil. Kemudian dm itu akan sama dengan rho ds. Jadi nilai dari dm itu didapatkan dari rho dikali dengan ds. Lanjut. Nah, setelah itu equation lagi, kita tahu bahwa nilai du itu akan sama dengan G Y dm. Nah, ini adalah energi potensial. Kemudian kita tentukan nilai U
Y itu akan sama dengan itu satu step yang kelewat. Jadi dari DU, GY, DM ini kan bisa kita substitusikan ya. DM-nya kan udah diketahui kalau DM itu rho DS. Jadi kita tinggal ubah DM-nya ini jadi rho DS. Kemudian baru kita tentukan UY, di mana UY itu integral dari Y, kemudian DS kan. Oh ya, jadi YY itu akan hilang atau diabaikan karena tidak memenuhi minimalisasi. Jadi kita langsung masuk ke rho DS. Nah, berarti kan kita tinggal masukin DS nih dari sini. Nah, gini jadinya. Nah, ini adalah total energi potensial. Oke, selanjutnya jadi panjang rantai itu harus tetap berapa? Lagrange sama dengan integral dari ini. Nah, integral dari ds dikali dengan dx. Nah, ini disebut dengan constraint atau kendala. Nah, selanjutnya kita membentuk fungsional Lagrange. Membentuk fungsional Lagrange. Nah, gimana nih caranya? Jadi gini, masukin Y rumus yang tadi ya, sama dengan integral dari Y ditambah dengan lambda itu kurung, kemudian kita masukkan ini nilai dari L constraint kendala. Nah, jadi seperti ini, tapi tanpa integral ya. Bisa lagi. Oke, bentar. Dari sini aja. Nah, gini. Dx. Oke. Nah, sekarang kita dapat nilai F sama dengan Y ditambah lambda. Nah, dapat nilai ini nih. Nilai ini dikali dengan, jadi sebenarnya sama lah intinya, cuma menghilangkan integral aja sebetulnya. Nah, terus kalau udah, kita tinggal masukin nilai ini F minus Y aksen
dibagi dengan UF per UY aksen. Nah, itu akan sama dengan C. Kenapa dia selalu kayak gini? Nah, aku nggak minta pangkat. Nah, ini itu disebut dengan identitas filter. Oke. Sekarang step selanjutnya adalah kita tinggal masukkan ini df per y aksen sub itu akan sama dengan y ditambah dengan lambda, kemudian kita bikin pecahannya. Nah, ini y aksen per, nah akarnya ini kita masukkan yang ini nih. Nah, udah deh. Lanjut. Kalau udah seperti ini, berarti kan kita tinggal posisiin ini di paling depan. Terus habis itu, jadi ini kita substitusi ya. Terus yang ini nih, yang ini. Jadi sebenarnya yang F ini dimasukin. Terus habis itu dikurangi sama yang ini. Nah, ayo pada sadar nggak ini substitusi dari rumus yang mana? Yang identitas Beltri. Jadi identitas Beltri itu kan F. F-nya ini kita masukin. Kemudian dikurangi di aksennya kan nilainya ini. Jadi terus kemudian kita masukin df per 2y aksennya itu nilainya ini. Kita tinggal masukin. Dan hasilnya itu sama dengan constraint. Terus sekarang lanjut. Kita bikin pecahan. Di mana Y? Masukin Y ditambah dengan lambda. Nah, itu akan sama dengan ini per Nah, ini itu sama dengan constraint juga, konstanta. Nah, terus kita masuk ke step berikutnya. 1 ditambah dengan Y aksen dan 1 ditambah Y aksen kuadrat. Nah, itu akan sama dengan ini. Tapi karena kan ini kan pindah ruas ya, jadi ini bakal berubah jadi apa? Jadi itu bakal berubah jadi C kuadrat. Dia pindah ruas, terus akarnya hilang, ya pindah jadi kayak gini. Nah, terus sekarang kita tinggal cari ini nih. Ini aja masukin. Nah, itu bakal sama dengan bentar deh. Ada yang salah deh.
Oke, paham. Dan ini salah. Nah, ini tuh harusnya tutup bukan 2. Nah, sama di sini juga. Ini tinggal kita salin semua masuk, dikurangi sama 1 karena satunya pindah ruas. Nah, terus berarti kita dapat DY itu sama dengan bikin ini aja deh. DY per akar dari ini nih. Nah, ini dikurangi sama ini C kuadrat. Bentar, ini harusnya keluar dari akar. Nah, terus itu sama dengan pecahan dari dx per c. Nah, terus berarti kita dapetin nilai y itu akan sama dengan a cos pecahan dari x min b per a. Nah, ini itu kurva Quaternary. Ketemu deh, jadi ini tuh kurva Quaternary. Bentuk rantai itu bukan parabola, melainkan cos X. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Dimana itu tuh rumusnya gini guys. Nah, tentukan titik pada bidang X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 6 yang paling dekat dengan titik asal 0, 0, 0 menggunakan metode pengali Lagrange. Oke. So, X ditambah dengan 2Y ditambah dengan 3Z sama dengan 6. Nah, kemudian jarak dari titik X, Y, Z ke titik asal itu sama dengan D sama dengan akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat kemudian ditambah dengan Z kuadrat. Nah, kita masuk ini rumusnya F X Y Z tutup kurung. Nah, itu akan sama dengan nah, kemudian sekarang kita cari G X, Y, Z sama, nah itu akan sama dengan ini sebagai G, X, Y, Z, G-nya. Terus, lanjut kita, ada nggak ya? Kalau L-nya kurang gitu loh. Ada. Kayaknya nggak mungkin deh.
gitu. Simbol. Jalan sih. Elah. Pakai L biasa ya. Ada. L Lagrange-nya jadi A besar, nah itu sama dengan X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Nah itu masih ditambah dengan lambda, terus habis itu baru deh masukin ini. Nah tapi di sini namanya ikut ya, cuma kan seperti biasa ya. Ini tuh bakal jadi minus 6. Ya atau kita tulis di sini aja deh, ini juga minus 6. Nah, itu akan sama dengan 0 kan. Terus kita tinggal substitusiin ke Lagrange-nya. Nah terus kita masuk ke turunan parsialnya terhadap X gitu ya. Masuk turunan parsial terhadap X di mana do L per do X itu akan sama dengan 2X ditambah dengan lambda. Nah, ini tuh sama dengan 0. Berarti nilai dari X itu akan sama dengan minus pecahan dari lambda per 2. Sekarang ini kan turunan terhadap X ya. Nah, sekarang kita turunkan terhadap Y. Jadi do L per Y. Terus habis itu 2Y ditambah dengan 2 lambda. Nah, itu sama dengan 0. Berarti Y itu akan sama dengan minus lambda. Terus kita turunkan terhadap Z. Turunkan terhadap Z, berarti ini 2L per 2Z, kemudian 2Z ditambah dengan 3 lambda sama dengan 0, maka nilai Z-nya itu akan sama dengan minus pecahan dari 3 lambda per 2. Nah, per 2. Udah. Terus kita gunakan constraint. Kan constraint tadi
ini kita pakai apa tadi ya, nih. Nah, berarti kan kayak tinggal kita substitusiin kan, karena x-nya tadi kan ini, kita masukin nilai x ditambah dengan dua dikalikan dengan minus lambda y ditambah dengan z, 3z ditambah dengan 3 masukin z-nya, tutup. Nah, itu akan sama dengan 6. Berarti sudah sesuai kan? Nah, berarti ini bisa dinyatakan udah benar dong. Bisa kita turunin sebetulnya. Nah, ini. Kita itu nih. Ini kan jadinya bisa itu gini, ini kan jadi minus, dan di sini itu jadi 2 lambda, terus di sini itu jadinya ini juga minus. Nah, ini tuh jadi 9. Oke. Nah, terus dari sini kita bisa dapat nilai minus 7 lambda. Nah, itu sama dengan 6. Nah, atau kita tuliskan lambdanya itu sama dengan minus 6/7. Nah, jadi ini nilai titik kita dapetin ini tinggal lambdanya kita ubah jadi per 7. Nah, udah sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.